Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Sehingga pada akhirnya hidup kita semakin hari bukan secara jasmani saja kita kuat, tetapi secara rohani juga kita tetap kuat. Ke ujung-ujungnya kita sanggup bertahan menghadapi segala situasi dan setiap pergumulan yang sedang terjadi. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana tangan Tuhan yang memberkati kami. Karena setiap hari semuanya baik selama kami mencari Tuhan, selama kami datang sama Tuhan, selama kami hidup dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan. Maka kami percaya semuanya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, beri hati yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan kami percaya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan dipuaskan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan, sedang menghadapi kesusahan demi kesusahan, pergumulan demi pergumulan, sampai pada akhirnya mereka mendapatkan pesan Tuhan. Oh, ternyata kenapa hal ini terjadi kemarin-kemarin, mengalami hal-hal ini, kenapa terjadi kesusahan-kesusahan ini, kenapa terjadi penderitaan-penderitaan ini. Pada akhirnya mereka mengerti. Ya, dan ini tercatat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, saudaraku, ayat yang ke-3. Firman Tuhan bilang begini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap keadaan susah, keadaan yang membuat anak-anak Tuhan menderita, kesulitan-kesulitan hidup, kesusahan-kesusahan hidup, tujuannya adalah agar kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Tujuannya adalah membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita jalani, untuk kita lakukan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan tadi katakan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, kenapa dulu selama 40 tahun gitu kan, mereka makan mana. Bukan Tuhan kejam dan juga bukan Tuhan gak bisa menurunkan daging. Saudaraku, pernah Tuhan menurunkan daging. Iya kan? Bukan Tuhan gak bisa, bukan Tuhan gak sanggup. Sama, hal itu kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita bilang, Tuhan sebenarnya bisa sembuhkan saya. Tuhan sebenarnya bisa loh buka jalan buat rumah tangga saya pulih. Tuhan sebenarnya bisa kok kalau membuat ekonomi saya kembali dipulihkan, usaha dagang saya, bisnis saya kembali pulihkan. Tuhan sebenarnya bisa. Tapi kenapa sih Tuhan gak buat? Tahukah saudara, hal-hal seperti ini yang seringkali terus dipertanyakan sampai dengan sekarang. Kalau anak-anak Tuhan tidak mengerti, yang pertama dia bisa kecewa sama Tuhan. Tuhan jahat. Kenapa Tuhan membiarkan saya kesusahan? Saya setia cari Tuhan, saya setia melayani, saya setia lakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Karena tidak mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan ujung-ujungnya akan pergi meninggalkan Tuhan. Ternyata hal ini juga dialami oleh bangsa Israel. Akhirnya Tuhan melalui Musa sampaikan sesuatu. Jadi seperti ini, kenapa Tuhan izinkan engkau makan mana selama 40 tahun ini? Tujuannya satu, supaya engkau mengerti. Apa yang mengerti? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini pembelajaran yang baru yang didapati oleh bangsa Israel, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan terbukti mereka hidup selama 40 tahun makan mana, saudaraku. Nah, jadi dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan apapun,
Kesusahan yang kau sedang hadapi hari ini, stop komplain sama Tuhan. Tuhan izinkan hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena ingat, jalan Tuhan tidak pernah bisa terselami. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita nggak bisa mengerti. Tetapi ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi, proses kehidupan, kesulitan kehidupan, kesusahan hidupnya, penderitaan yang Tuhan izinkan tatkala kita sedang mengiring Tuhan, itu sebuah pembelajaran hidup yang akhirnya membuat kita menyadari, oh ternyata ujung-ujungnya Tuhan sedang melatih saya untuk saya kuat. Oh ternyata Tuhan izinkan saya dikecewakan. Oh ternyata Tuhan izinkan saya mengalami kerugian. Ternyata ujung-ujungnya untuk hal ini, dan itu baik buat saya. Saudaraku, Tuhan mengajarkan setiap kita seperti Bapa mengajarkan dan mendidik anak-anaknya. Itu firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan sedang mendewasakan saudara dan saya dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan hal-hal yang membuat kita terkadang hati kita sampai luka, tersayat, tujuannya supaya kita mengerti jalan Tuhan. Ini loh yang aku mau, kata Tuhan. Ini loh jalanku, bukan jalan kamu yang baik, jalanku yang baik. Karena itu belajarlah untuk bersyukur ketika engkau juga sedang menghadapi kesulitan, kesusahan, pengorbanan yang Tuhan izinkan hari-hari ini engkau sedang lakukan. Dengan tangisan air matamu, dengan hati yang mungkin saat ini sedang terluka, jalani. Proses hidup itu jalani. Engkau akan lihat bahwa setiap kesulitan, setiap kesusahan yang Allah izinkan, itu membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan itu hanya dapat dimengerti ketika kita lewati setiap proses, lewati setiap badai, lewati setiap permasalahan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Petrus tanya sama Yesus, Guru, apa yang kau lakukan? Yesus cuma bilang, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus gak bilang bahwa apa yang Yesus perbuat gak dapat dimengerti. No, engkau akan mengertinya kelak. Kapan kita mengerti? Ketika engkau melewati fase itu. Ketika kita melewati padang gurun, kita baru mengerti, oh ternyata hal ini Tuhan izinkan untuk saya menjadi seperti ini. Oh ternyata Tuhan izinkan hal ini untuk saya melewati masa-masa ini agar saya bisa terjadi seperti ini. Ujung-ujungnya kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi kalau hari ini engkau sedang menjalani jalan itu, engkau sedang melewati kesusahan, penderitaan, tangisan itu, air mata yang sedang kau lewati, jalani. Jangan pernah bersungut, jangan pernah mengeluh, jangan pernah komplain. Jalani saja. Engkau akan lihat ketika engkau berjalan dalam ucapan syukur, Tuhan akan mengajarkan engkau seperti Bapa mengajarkan anak-anaknya, dan membukakan mata kita agar kita mengerti ternyata yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata yang Tuhan buat terjadi, semuanya itu indah kelak di kemudian hari bagi hidupku. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar membuat kami mengerti jalan-jalan Engkau yang ajaib, yang tidak hanya dapat dimengerti di bangku sekolah. Kami tidak dapat mengerti dan tidak dapat dipelajari dari buku manapun, kecuali dalam firman Tuhan yang hidup. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, melalui kesusahan-kesusahan, penderitaan yang Allah izinkan terjadi, kami sadar semuanya menjadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi yang bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman. Terima kasih buat setiap permasalahan, terima kasih buat setiap kesulitan hidup, terima kasih buat setiap kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya mendidik dan mendewasakan kami, sehingga kami dapat mengerti jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang gumuli hari-hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, beri mereka kekuatan hati untuk tetap terus berjalan maju, tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, namun melahirkan hati yang bersuka cita, sehingga mereka melihat suatu pembelajaran dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan membawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan aku berdoa.
Amin.